Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwit Atika, saya mahasiswi semester 3 Program Studi Teknik Informatika dari kelas G, UINSIS Riau. Baik, di video kali ini, saya akan menjelaskan proses normalisasi dari 1NF sampai dengan 3NF. Kemudian, menggambarkan hasil normalisasi tersebut ke dalam bentuk ERD. Nah, untuk studi kasus kali ini adalah kartu hasil studi mahasiswa. Nah, sudah tertera, ini adalah gambar tabel untuk bentuk tidak normal. Kenapa dikatakan tidak normal? Sebenarnya tabel ini tidak salah. Akan tetapi, jika tabel ini akan dimasukkan ke dalam database, maka harus dinormalisasikan terlebih dahulu. Nah, kita akan menormalisasikan tabel tersebut, tabel yang ini, ke dalam bentuk 1NF. Nah, syarat dari bentuk 1NF ini adalah suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Nah, di sini terlihat satu baris ini mempunyai dua baris data. Nah, berarti tidak memenuhi syarat dari 1NF, makanya dikatakan tidak normal. Nah, kita akan ubah tabel ini menjadi bentuk 1NF. Kita bisa copy. Ini kita akan ubah menjadi 2 ya. Nah, seperti ini. Jadi kita buat ke bawah. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk yang bagian pertama. Nah, untuk yang selanjutnya juga seperti itu. Oke, sudah selesai untuk bentuk 1NF-nya. Nah, sudah memenuhi syarat dari bentuk 1NF, yaitu setiap atribut dari data hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Seperti ini ya, ini nilai tunggalnya hanya 1. Walaupun NIM dan namanya sama, tetapi memiliki 3 data, maka data tersebut harus dipisahkan, tidak boleh digabung seperti ini. Nah, ini adalah bentuk 1NF-nya. Kemudian kita akan membuat untuk bentuk 2NF-nya. Nah, syarat dari 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial atau functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Nah, maksudnya adalah tabel ini akan kita pecah berdasarkan primary key-nya. Nah, kira-kira yang akan menjadi primary key itu, yang bisa menjadi primary key itu yang mana? Nah, pasti di bagian NIM dan kode mata kuliah. Maka akan kita pecah tabelnya. Kita buat saja di sini judulnya tabel 1. Kita bisa copy aja ya dari NIM sampai tanggal lahir. Nah, kenapa sampai tanggal lahir? NIM ini berkaitan dengan nama dan tanggal lahir. Nama dan tanggal lahir ini bergantung kepada NIM. Seperti itu ya. Kita bisa copy, kita pastein aja. Nah, sudah siap untuk tabel yang pertama. Nah, sekarang untuk tabel yang kedua. Tabel yang kedua itu dari kode mata kuliah. Nah, berarti kode mata kuliah dan SKS. Kenapa sampai SKS? Karena mata kuliah itu pasti bergantung ya, SKS dengan SKS-nya gitu. Jadi setiap mata kuliah pasti punya SKS. Nah, kita copy dari sini. Nah, seperti ini ya. Oke, jika sudah, kita buat untuk sisanya. Nah, sisanya ini ada nilai dan bobot. Nah, untuk tabel 3-nya ini
kita primary key yang NIM dan primary key yang kode mata kuliah. Jadi kita gabung jadi satu. Oke, ini kita mirip biar tergabung supaya lebih rapi ya. Nah, jika sudah, kita tambahkan nilai dan bobotnya ini tadi. Kita tambahkan saja di sini. Nah, untuk bentuk 2NF-nya sudah selesai. Di sini kita pecah menjadi 3 tabel ya. Nah, untuk bentuk 3NF yang terakhir, nah pada bentuk 3NF ini tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Nah, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel baru. Nah, jadi yang di sini field yang tidak bergantung pada primary key, nilai dan bobot ini kan tidak bergantung pada primary key NIM, maka kita akan pisah tabel ini. Maka tabel yang ini sama ya, kita bisa copy aja. Nah, untuk tabel yang ketiga itu adalah nilai dan bobot saja. Kita buat di sini tabel 3 ini. Nah, untuk tabel 3 ini kita akan menambahkan satu atribut ya, yaitu kode nilai. Nah, kenapa dibuat kode nilai? Karena dalam sebuah database itu akan terjadi sebuah relasi. Nah, kita akan merelasikan 3 tabel ini menggunakan kode nilai. Seperti itu ya. Kita buat di sini tabelnya, kodenya maksud saya nilai 001 misalnya untuk nilai A, dan untuk nilai B-nya nilai 002. Nilai C nilai 003. Oke, seperti ini ya. Nah, kenapa yang NIM dan kode mata kuliah ini tidak dicantumkan lagi? Karena sudah ada di sini. Nah, nanti pada saat dibuat ke dalam bentuk ERD-nya dan dimasukkan ke dalam tabel database, nah kita akan memanggil semua tabel ini berdasarkan primary key-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah selesai untuk bentuk 3NF-nya. Kita sudah membuat normalisasi kartu hasil studi mahasiswa mulai dari 1NF sampai dengan bentuk 3NF. Oke, setelah melakukan proses normalisasi tadi, kita akan menggambarkan tabel-tabel tersebut ke dalam bentuk ERD. Nah, sebelumnya kita masuk ke bagian logical. Kita akan membuat sebuah entitas di sini. Nah, entitas apa yang akan kita buat tergantung kepada tabel yang sudah kita buat ini. Nah, kita ubah nama tabelnya ini menjadi tabel mahasiswa ya. Tabel mahasiswa. Lalu yang ini tabel mata kuliah.
dan ini tabel nilai. Oke, jika sudah, kita lanjut untuk membuat ERD-nya. Nah, kita akan buat sebuah entity dengan klik menu ini, New Entity. Nah, untuk nama entitasnya kita buat mahasiswa. Nah, untuk atributnya, kita bisa, ini sebelumnya kita bisa apply. Untuk atributnya, kita buat untuk atribut pertama, yaitu NIM. Kita pilih yang logical, kita pilih varchar. Oke. Kita isi untuk size-nya 20 misalnya sebagai contoh. Nah, ini kita klik yang primary UID karena NIM ini akan menjadi primary. Lalu bisa kita apply. Nah, untuk selanjutnya kita tambahkan atribut lagi. Kita bisa lihat di tabel yang sudah kita buat tadi, ada nama mahasiswa. Nama mahasiswa. Nama underscore mahasiswa. Kita pilih yang logical, kita pilih varchar, size kita buat 25 dan select yang mandatory. Kalau kita apply, kita tambahkan satu atribut lagi, yaitu tanggal lahir. Kita pilih logical, lalu kita pilih yang date, karena ini tanggal ya. Jadi kita set mandatory, kita apply. Nah, untuk entitas mahasiswa sudah selesai, ada 3 atribut. Ini kita bisa edit P-nya pakai kecil aja. Oke, bisa kita apply lagi. Jika sudah, bisa kita klik OK. Nah, ini sudah terbuat ya satu entitas, yaitu entitas mahasiswa. Kita akan buat 2 entitas lagi. Nah, entitas yang kedua yaitu entitas mata kuliah. Kita buat namanya mata kuliah. Kita apply atributnya, kita buat atribut pertamanya itu kode mata kuliah, kode MK, disingkat saja ya, kode MK. Lalu logical, kita pilih yang varchar dan size-nya kita isi 10 misalnya, atau 20 deh. Lalu kita pilih yang primary UID, karena kode MK ini akan menjadi primary key. Lalu kita klik apply, kita tambahkan untuk atribut yang kedua yaitu mata kuliah. Nah, mata kuliah ini nama mata kuliahnya ya. Kita pilih logical, kita pilih yang varchar, kita isi size-nya 25 misalnya. Kita pilih mandatory dan kita apply. Untuk atribut yang ketiga yaitu SKS. Kita pilih logical juga, kita pilih varchar. Kita isi size-nya 10 aja. Kita pilih mandatory, lalu kita apply. Nah, jika sudah, kita bisa klik OK. Nah, sudah terbuat ya untuk entitas yang kedua. Nah, untuk entitas yang ketiga, yaitu entitas nilai. Kita isi name entitasnya, kita apply, kita ke bagian atribut. Untuk atribut yang pertama kita bisa lihat kode nilai. Kode nilai. Kita pilih logical, kita pilih varchar, size-nya kita buat 10 aja. Lalu kita select yang primary UID, karena kode nilai ini akan menjadi primary. Lalu kita apply, kita tambahkan untuk atribut yang kedua yaitu nilai.
Kita pilih logical. Ini kita select varchar. Untuk size-nya kita isi 10 aja. Kita pilih yang mandatory. Lalu kita apply. Nah, untuk atribut yang ketiga itu adalah bobot ya. Bobot dari nilai itu tadi. Kita pilih logical. Kita pilih juga yang varchar. Kita isi size-nya itu 10 aja. Kita klik mandatory dan kita apply. Lalu kita okeykan. Nah, udah jadi nih 3 entitasnya. Sudah selesai untuk pembuatan entitasnya. Nah, sekarang kita akan buat relasinya ya, relasi terhadap 3 entitas ini tadi. Relasi apa sih yang terjadi pada 3 entitas ini? Nah, untuk mahasiswa kepada mata kuliah itu, mahasiswa bisa memiliki banyak mata kuliah. Jadi, relasinya adalah 1 ke banyak. Ini bisa kita apply. Untuk namanya kita bikin relation aja di kan. Nah, berarti cara membacanya adalah satu mahasiswa bisa mempunyai banyak mata kuliah atau satu mahasiswa bisa mempunyai lebih dari 1 mata kuliah. Nah, untuk relasi dari mata kuliah ke entitas nilai, relasinya itu adalah 1 ke 1. Nah, karena satu mata kuliah itu hanya punya 1 nilai ya. Nah, nggak mungkin nih satu mahasiswa ngambil mata kuliah SISDIK, misalnya sistem digital. Nah, sistem digital ini punya 2 nilai, nah kan nggak mungkin. Jadi, relasinya adalah 1 ke 1. Kita bisa klik yang ini ya, new 1 banding 1 relation. Kita apply aja, kita okeykan. Nah, seperti ini ya. Jadi, untuk satu mata kuliah itu hanya punya 1 nilai. Tapi satu mahasiswa itu bisa punya banyak mata kuliah atau bisa punya lebih dari 1 mata kuliah. Nah, kemudian setelah didesain model logicalnya, kita akan buatnya menjadi model fisik. Nah, kita bisa klik yang ini, Engineer to Relational Model. Ini kita perkecil agar terlihat ya tabelnya. Nah, ini sudah terchecklist semuanya. Lalu kita bisa klik Engineer. Nah, untuk model fisiknya sudah selesai. Ini adalah hasil dari model logical yang sudah kita buat tadi. Oke, untuk proses penormalisasian tabel untuk kasus kartu hasil studi mahasiswa sudah selesai, mulai dari normalisasi dari 1NF sampai dengan 3NF, kemudian menggambarkannya dalam bentuk ERD. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.